saja mereka yang bisa masuk ke hutan belantara abadi ini memiliki kekuatan yang kuat. Mereka akan berwaspada pada sumber gas ajaib yang dihirup. Setidaknya tingkat sumber gas ajaib saat ini masih dalam kisaran yang dapat dikendalikan. Sepertinya sumber gas ajaib ini bukan ancaman bagiku, ucap Xiaoyan yang memiliki jantung api di tubuhnya yang dapat melindunginya. Ratu yang mendengar gumaman Xiaoyan mengangguk lembut. Setelah beberapa saat matanya yang indah tiba-tiba melihat ke satu sisi. Xiaoyan juga melihat ke arah mata sang ratu tertuju. Dia kebetulan melihat dua sosok yang akrab. Mereka mengenakan baju besi dewa. Mengapa orang dunia Taisu datang ke sini? Ucap Xiaoyan sedikit mengerutkan kening dan matanya tertuju pada dua orang di kejauhan. Hahaha, tidak mengherankan jika mereka datang ke sini. Bahkan setelah mereka tiba di dunia Xuanyin, mereka juga selalu mencari sumber kekuatan. Mungkin itu karena sumber daya di dunia Taisu sudah sangat langka. Meskipun ada baju besi dewa, itu hanya objek eksternal. Siapa yang tidak ingin membuat dirinya benar-benar kuat? Ucap Ratu berkata perlahan. Apakah ini salah satu strategi mereka? Ucap Xiaoyan bergumam. Ketika Ratu mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Sumber daya ini bukan apa-apa. Apa yang mereka rencanakan lebih besar. Yang mereka inginkan bukan hanya sumber daya tetapi seluruh dunia sensi. Ucap Ratu. Setelah Ratu baru terbangun, mereka mengetahui bahwa dunia Taisu diam-diam telah mendirikan titik pertemuan di dunia Xuanyin. Selain itu, ratusan orang kuat Taisu juga mulai menyerap kekuatan orang-orang kuat dari dunia Xuanyin. Apakah Ratu yakin bisa menghancurkan mereka? Ucap Xiaoyan memandang sang Ratu. Walaupun Ratu memiliki wajah putih kecil dan terlihat lembut, tetapi sebenarnya dia sangat tegas dan kuat. Sekarang jika Xiaoyan ingin menghancurkan istana pemburu dewa, itu masih terlalu sulit baginya dan semuanya masih akan tergantung pada sang Ratu. Hanya kekuatan Ratu yang bisa menyelesaikan masalah mendesak ini. Selain itu, Xiaoyan tidak pernah berpikir bahwa Taisu akan berkembang begitu cepat di dunia Xuanyin. Taisu sangat tersembunyi. Sejauh ini aku belum menerima informasi yang cukup, tapi aku bisa bertarung dengan mereka. Tetapi apakah suamiku ingin aku menghancurkan istana pemburu dewa atau Taisu terlebih dahulu? Ucap Ratu dengan sangat percaya diri. Tampaknya apakah dia berurusan dengan istana pemburu dewa atau dunia Taisu? Dia memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk mengalahkan mereka. Makan yang lemah terlebih dahulu dan bunuh yang kuat. Manakah dari mereka yang menurut Yuan lebih kuat? Ucap Xiaoyan bertanya. Bagaimanapun istana pemburu dewa masih memiliki pengaruh yang kuat di dunia Xuanyin ini. Tetapi Taisu juga tidak sederhana. Mereka pasti telah menyiapkan gerakan pembunuh mutlak. Kalau tidak, maka mereka tidak mungkin akan muncul dengan mudah. Sulit untuk menentukan mana dari keduanya yang lebih kuat atau lebih lemah. Ucap Ratu berkata perlahan. Dunia Taisu telah berani tampil terbuka. Dan mereka tidak takut untuk mengekspos identitas mereka. Sangat mungkin seperti yang dikatakan sang Ratu, bahwa mereka memiliki strategi pembunuhan mutlak. Kalau tidak, mereka tidak akan berani melakukan segala tindakan di dunia Xuanyin dengan terbuka. Kita butuh informasi lebih lanjut. Kedua tebakan Ratu pasti tepat. Gumam Xiaoyan. Mari kita mulai dengan mereka dulu. Jika kita bisa memeriksa jiwa mereka, kita mungkin bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Ucap Xiaoyan lagi sambil memandang kedua Taisu yang telah pergi jauh. Pada saat ini tiba-tiba ada terdengar raungan dari dalam tanah. Gunung-gunung besar dan bumi mulai bergerak. Perubahan yang mengguncang bumi terjadi di sekitar. Dan jaring merah besar terlihat di udara untuk menutupi langit dan matahari. Untungnya kelinci Binyun bereaksi sangat cepat dan langsung menghindarinya. Kecepatan jaring raksasa tidak bergerak dengan cepat. Tujuannya sepertinya bukan untuk membunuh, tetapi untuk mengurung semua orang di dalamnya. Semua orang yang memasuki tempat ini tanpa kecuali diselimuti jaring besar ini. Ada pergerakan aneh di langit. Artinya orang-orang yang datang telah mencapai puluhan ribu orang. Dan warisan dari Raja Iblis Tianhe akan mulai terbuka. Jaring raksasa yang ada di udara memancarkan fluktuasi yang sangat tajam. Untuk saat ini, tidak ada yang mau menguji kekuatan jaring raksasa merah. Kabut abu-abu di tanah jelas jauh lebih kuat. Sehingga visibilitas telah terpengaruh. Puluhan ribu orang yang berada di dalamnya jatuh ke dalam momen ketenangan. Tetapi ketenangan ini tampaknya mengandung aura pembunuh yang sangat kuat. Setelah beberapa saat terlihat cahaya merah muncul dalam kabut abu-abu.
Cahaya merah ini terbang sangat cepat dan sepertinya tidak memiliki aturan. Xiaoyan yang menyaksikan adegan ini tiba-tiba sayap Valkyrie di belakangnya terbuka dan menyapu keluar dengan kecepatan yang sangat cepat. Dia menusuk telapak tangan dan menangkap salah satu dari cahaya merah itu. Xiaoyan perlahan-lahan merentangkan telapak tangannya. Dan cahaya merah di telapak tangannya berubah menjadi ramuan sumber energi seperti darah merah. Xiaoyan sedikit merasakan bahwa ramuan sumber energi ini mengandung gas sumber yang sangat murni. Tetapi pada saat yang sama, selain gas sumber energi ada juga gas ajaib. Apakah ini lapisan pertama dari warisannya? Ucap Xiaoyan bergumam. Ada banyak keraungan di hutan. Dan sepertinya perebutan warisan Raja Tianhe sudah dimulai. Setelah Xiaoyan dan Ratu menangkap lebih dari selusin cahaya merah, tiba-tiba terdengar beberapa suara berderap yang meraung menuju Xiaoyan. Jelas jumlah ramuan dari cahaya merah ini terbatas. Dan ramuan ini tampaknya tidak memiliki aturan dan tanpa tujuan. Faktanya ramuan ini telah menarik semua orang dan memicu pertempuran. Duar, duar, duar. Pada saat yang sama terlihat cahaya dingin menyapu kabut abu-abu. Xiaoyan menghindar ke samping. Tetapi cahaya dingin meledak seketika setelah Xiaoyan menghindar. Untungnya Xiaoyan sangat cepat dan tidak terpengaruh olehnya. Setelah langkahnya sedikit stabil, dia menggaruk kepalanya dengan senyum asam. Sepertinya kita masih terus dikelilingi. Ucap Xiaoyan melihat sekeliling. Dan sosok-sosok dalam kabut abu-abu terus mendekat. Mereka menatap Xiaoyan seperti binatang buas. Orang-orang ini tampak sedikit aneh. Dengan mata dan mulut mereka berwarna merah. Hanya kekuatan pada tingkat dewa sudah berani datang ke sini dengan sangat lancang. Ucap suara dari kejauhan. Xiaoyan perlahan mengulurkan tangannya dan mengeluarkan penguasa Suan dari belakangnya. Dia sudah lama tidak bertarung. Jika dia ingin meningkatkan kekuatannya, dia harus terus bertarung. Xiaoyan menggerakkan tubuhnya dan momentum luar biasa pecah dari tubuh Xiaoyan. Hahaha, hanya puncak dewa bintang 8. Aku bisa menamparmu sampai mati hanya dengan satu telapak tangan. Saudara-saudaraku, ayo serang dia bersama. Saya pada orang ini sangat bagus. Siapapun yang dapat meraihnya lebih dulu akan menjadi miliknya. Ucap sosok di kejauhan itu. Meskipun mata orang-orang ini memerah, mereka sepertinya masih memiliki pemikirannya sendiri. Tetapi meskipun begitu tubuh mereka terus bergerak walau tanpa keinginan mereka. Dan mereka tidak bisa menantang perintah dari sosok itu. Melihat mereka meludahkan kabut merah, Xiaoyan tahu bahwa orang-orang ini pasti telah menelan ramuan sumber yang mereka dapatkan di dalamnya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit. Dan sumber 400 juta dauki yang berada di bawah lautan ganda milik Xiaoyan telah menjadi 800 juta. Tidak hanya itu, nyala api ungu juga naik di tubuh Xiaoyan dan sumber energi terus melonjak. Dalam sekejap sumber dauki Xiaoyan telah mencapai 1 miliar. Dengan peningkatan kekuatan yang terus menerus, setelah mencapai ke Dewa Bintang 8 dan Bintang 9, tingkat lautan bintang juga secara bertahap terus melonjak. Lautan bintang Xiaoyan sangat istimewa. Saat ini Xiaoyan berada di puncak Dewa Bintang 8 dengan sumber 400 juta dauki. Faktanya tidak banyak di puncak Dewa Bintang 8. Hanya saja jika lautan bintang ganda Xiaoyan disertakan, maka sumber energi Xiaoyan sebenarnya adalah 800 juta dauki. Puncak Dewa Bintang 8 memiliki sumber dauki 800 juta. Bahkan jika melihat sejarah sebelumnya, maka Xiaoyan tergolong orang jenius di antara beberapa jenius yang memiliki sumber dauki yang sangat mengerikan. Dengan sumber dan energi yang cukup, maka dapat mendukung keterampilan bertarung yang lebih kuat. Di atas tingkat dewa, ada tingkat keabadian kaisar yang lebih kuat. Keterampilan bertarung tingkat keabadian bukanlah semacam gulungan yang dapat dipraktikkan, tetapi perlu diwariskan. Hanya dengan memahami maknanya, serta kombinasi kehidupan dan jiwa maka dapat melatih keterampilan bertarung tingkat keabadian. Ada beberapa tingkat keabadian yang pernah bertarung dengan Xiaoyan, salah satunya adalah Yuan Wei. Namun karena Xiaoyan dibantu oleh Jiu Ying, maka Yuan Wei tidak bisa mengeluarkan serangan absolutnya. Pada saat ini nafas Xiaoyan pecah. Begitu dia bergerak, dia siap untuk pertempuran ini, dan matanya penuh dengan semangat juang. Jika pertempuran dianggap sebagai bagian dari latihan, maka Xiaoyan sama sekali tidak mudah menyerah dan terus menantikan pertempuran itu. Keserakahan itu mematikan. Ucap Xiaoyan bergumam, namun sosok dalam kabut abu-abu sepertinya tidak peduli. Mereka seperti serigala lapar dan haus darah. Ia memandang Xiaoyan seperti menatap mangsanya. Wuss!
Sayap Valkyrie di belakang Xiaoyan bergetar dan memicu ledakan aliran udara, menyeret penguasa Suan di tangannya dengan api melonjak, dan tidak ada ketakutan yang terpancar dari matanya. Pada saat ini Xiaoyan menggerakkan kakinya, dan sosok di depannya tidak bergerak sama sekali. Dia dipukul oleh Xiaoyan, dan kepalanya meledak langsung tanpa nafas. Orang yang diserang Xiaoyan saat ini juga Dewa Bintang 8. Kekuatannya sedikit lebih lemah dari Xiaoyan, tetapi meskipun begitu, dia tidak akan terbunuh dalam satu gerakan. Setelah beberapa saat, tiba-tiba Xiaoyan merasakan situasi ini benar-benar aneh, sehingga membuat mata Xiaoyan sedikit berkerut. Dia menoleh dan melihat beberapa orang lainnya. Dengan kekuatan jiwanya yang dipancarkan, ada total 6 orang, termasuk salah satu di antara mereka adalah keabadian Kaisar langkah pertama. Bagaimana dalam waktu singkat ini mereka tiba-tiba tidak memiliki aura? Ucap Xiaoyan tertegun. Keenam orang itu termasuk keabadian Kaisar tidak memiliki aura, seolah-olah mereka telah terkuras oleh sesuatu dalam sekejap. Orang yang diserang Xiaoyan tidak bersembunyi, tetapi sebelum serangan Xiaoyan datang, dia sudah mati. Xiaoyan baru menyadari bahwa dia memukuli orang mati. Pantas saja orang itu tidak memiliki pertahanan apapun. Merasakan keanehan ini, segera Xiaoyan menembak mundur ke belakang dan mengerutkan keningnya. Sebelumnya keenam orang ini telah memancarkan niat membunuh yang kuat. Tetapi hanya dalam beberapa detik, 6 orang itu telah mati tanpa ada penyebab yang bisa dijelaskan. Yuan apakah ini perbuatanmu? Ucap Xiaoyan tiba-tiba memikirkan sesuatu dan menoleh untuk melihat sisi kabut abu-abu. Ratu juga datang perlahan dengan kelinci Bingyun di pelukannya. Mereka ingin membunuh suamiku. Aku tidak bisa menahannya. Jadi aku membunuh mereka. Ucap Ratu tampak tidak berdaya. Sepertinya kekuatannya benar-benar sangat mengerikan. Mendengar kata-kata itu Xiaoyan tersenyum pahit. Kekuatan Ratu benar-benar sangat mengerikan. Bahkan hanya dengan satu tarikan nafas langsung membunuh 6 orang itu dalam sekejap. Bahkan tanpa perkelahian, ke-6 orang itu menghilang secara langsung. Untuk tingkat dewa mungkin masih masuk akal. Tetapi bagaimana Ratu membunuh seorang keabadian Kaisar? Itu membuat Xiaoyan merasa sangat luar biasa. Yuan bagaimana kau melakukannya? Ucap Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku hanya berpikir mereka mati dalam pikiranku. Dan kemudian mereka mati. Ucap Ratu dengan singkat sambil tersenyum menatap Xiaoyan. Xiaoyan juga tersenyum pahit ketika dia mendengar kata-kata itu. Jika kekuatan pria sekuat Ratu, maka itu pasti akan sangat mengerikan. Yuan jika itu tidak perlu, biarkan aku yang menanganinya sendiri. Seperti yang kau katakan, bertarung juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari latihan. Aku membutuhkan pertarungan yang lebih aktual untuk meningkatkan diriku sendiri. Ucap Xiaoyan memandang Ratu dengan serius. Dia percaya bahwa selama Ratu berada di sisinya, dia tidak akan mendapatkan bahaya di sepanjang perjalanan ini. Bahkan walaupun bertemu dengan seseorang dari dunia Taisu, maka kekuatan Ratu pasti bisa melenyapkan mereka dalam sekejap. Sebelumnya Xiaoyan tidak yakin dengan kekuatan Ratu. Tetapi dengan 6 orang yang tiba-tiba terbunuh dalam sekejap, itu telah mengungkapkan bahwa Ratu memiliki kekuatan yang sangat kuat dan luar biasa. Baiklah, aku akan menuruti semua perkataan suamiku. Ucap Ratu. Melihat sikap Ratu saat ini, Xiaoyan mengingat sikap Sun yang benar-benar lembut dan selalu mematuhi perintahnya. Terima kasih Yuan ucap Xiaoyan. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, dia dengan cepat berbalik dan berhenti melihat Ratu. Sebelum pergi, Xiaoyan secara alami tidak akan lupa untuk mengambil cincin penyimpanan dari 6 orang ini. Selain itu ada juga cahaya merah di sekelilingnya. Dan Xiaoyan segera menggerakkan tubuhnya dan mulai mengumpulkan ramuan ini. Pasti ada sesuatu yang aneh tentang pil sumber energi ini. Ucap Xiaoyan berpikir dalam hatinya. Dengan restu sayap Valkyrie, sosok Xiaoyan seperti hembusan angin yang menyapu. Dan tidak ada cahaya merah di sekitarnya yang lolos. Sesaat kemudian, Xiaoyan mengumpulkan lebih dari 20 buah. Ketika Xiaoyan berhenti sebentar, di satu sisi tubuhnya cahaya dingin menyerangnya dari kabut abu-abu lagi. Tetapi Xiaoyan sudah menyadarinya dan mudah menghindarinya. Cahaya dingin menyapu, dan beberapa pohon besar tumbang sebagai tanggapan. Saat berikutnya, sebelum Xiaoyan mengambil tindakan, dia mendengar jeritan sedih di satu sisi. Tubuh Xiaoyan bergerak dan menyapu ke arah sumber suara itu. Dia melihat seseorang dengan bintik-bintik beracun ungu di tubuhnya. Racun menyebar dengan cepat dan seluruh tubuhnya bernanah.
Beberapa orang di sekitarnya menatap pria itu dengan ngeri. Aku benar-benar tidak memiliki harapan. Aku telah melanggar aturan di sini. Hati-hati semuanya, pohon-pohon di sini tidak bisa dihancurkan. Ucap suara seseorang keluar dan Xiaoyan berdiri dalam kabut abu-abu menatap beberapa orang itu. Begitu suara orang itu keluar, bayangan gelap melintas. Meskipun dia langsung bereaksi dalam sekejap, dia hanya merasakan bahwa jiwa dalam pikirannya terkejut dan dia tidak bisa menghindarinya. Bayangan itu mengenai perutnya, dan kekuatan besar itu membuat sosoknya menembak dalam sekejap. Dia menabrak pohon besar dengan keras. Pria itu terkejut, tetapi dia masih mendengar suara retak di belakangnya, dan matanya tiba-tiba menyusut. Adapun sosok Xiaoyan, pada saat ini dia perlahan berjalan keluar dari kabut abu-abu dan menatap beberapa orang dengan acuh tak acuh. Saudara-saudaraku, bunuh dia untukku. Kalian harus membalaskan dendamku padanya. Setelah pria itu selesai berbicara, pohon besar di belakangnya runtuh setelah ditabrak olehnya. Dengan runtuhnya pohon raksasa, sesuatu sepertinya mulai menggeliat di tanah. Saat berikutnya duri besar seperti akar pohon menembus tanah, seperti gurita dan menyelimuti pria yang mematahkan akar pohon. Pria itu segera bangkit dan melawan, tetapi dia telah melanggar aturan. Maka seluruh hutan belantara abadi akan menjadi musuhnya. Seperti yang telah Xiaoyan lihat sebelumnya, dikhawatirkan akan sulit bagi pria itu untuk keluar dari sini. Terlebih lagi warisan Raja Tianhe menghalangi tempat ini, dan tidak mungkin meninggalkan hutan belantara abadi. Orang-orang yang tersisa tiba-tiba menatap Xiaoyan dengan mata merah. Pada saat ini mata Xiaoyan juga dingin, dan tubuhnya bergerak sangat cepat. Saudara-saudaraku, ayo menyerang bersama. Dia hanya Dewa Bintang 8. Jangan takut, kita harus membalaskan dendam saudara kita. Ucap beberapa orang berteriak keras, dan mata Xiaoyan menatapnya dengan tajam. Tidak ada keabadian kaisar di dalam kelompok ini, dan hanya kekuatan seperti itu berani menantangnya. Namun di antara orang-orang ini, ada dua Dewa Bintang 9. Xiaoyan jelas ingin merencanakan untuk berjalan sendirian. Tidak disangka dua orang dari Dewa Bintang 9 datang dalam sekejap. Duar, duar, duar. Pada saat ini Dewa Bintang 9 segera melesat dengan cepat. Karena kecepatan Xiaoyan terlalu cepat, mereka juga bisa melihat sumber energi yang luar biasa terpancar dari tubuh Xiaoyan. Kekuatan yang sungguh luar biasa. Ucap sosok itu yang bernama Jiao Xingdao. Wajah Jiao Xingdao berubah, dan beberapa perisai cahaya dan pisau panjang mengembun di tangannya. Itu juga dibungkus dengan sumber yang luar biasa dan bertabrakan dengan kaki Xiaoyan. Saat berikutnya dia hanya merasa dadanya tenggelam dan segera seteguk darah besar dimuntahkan. Pada saat ini perisai cahaya itu patah dan pisau panjang di tangannya tidak memiliki perlawanan. Penguasa Suan Xiaoyan langsung mengenai dadanya dan seluruh tubuhnya dipukul dengan keras. Tinju api juga dihadapkan ke depannya. Dengan keras kepala Dewa Bintang 9 langsung dihancurkan. Darah memercik kemana-mana, tetapi ketika darah terbang di udara, seketika nyala api naik dan membakar darah menjadi abu. Meskipun Ratu telah memberitahu bahwa dia dapat membantu Xiaoyan dan mengabaikan aturan tempat ini, tetapi Xiaoyan tidak peduli. Dia tidak ingin terus bergantung pada sang ratu. Dia sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyelesaikannya. Jadi dia harus melakukan yang terbaik. Xiaoyan ingin lebih mengandalkan dirinya sendiri. Seorang Dewa Bintang 9 langsung dibombardir dan terluka parah. Meskipun dia tidak mati, dia kehilangan efektivitas tempurnya dengan satu gerakan. Pada saat ini api menutupi tubuhnya, dan vitalitas serta sumbernya diserap dengan gila, sehingga kecepatan pemulihan Dewa Bintang 9 itu menjadi sangat melambat. Xiaoyan memandang kerumunan dengan memegang penguasa Suan di tangannya. Ketika orang-orang memandang di lautan api di sekitarnya, itu terlihat seperti neraka. Dan mata orang-orang lainnya tiba-tiba menyusut. Mereka ingin mengambil tindakan bersama. Tetapi hanya dengan beberapa nafas, Xiaoyan dapat dengan mudah menghancurkan salah satu Dewa Bintang 9. Oleh karena itu beberapa orang langsung mengerti bahwa orang di depan mereka yang berani berjalan sendiri sama sekali bukan Dewa Bintang 8 biasa. Ayo mundur, pria ini menyembunyikan kekuatannya. Ucap orang-orang lainnya telah merasa ada sesuatu yang salah. Jika mereka terus maju, maka mereka semua akan mati di sini. Beberapa orang juga pintar dan tidak melarikan diri ke tempat yang sama. Tetapi mereka melarikan diri kedua arah. Avatar pemakan jiwa, teriak Xiaoyan. Pada saat yang sama tubuh Xiaoyan bergerak. Dan avatar pemakan jiwa segera muncul dan mereka langsung mengejar kedua arah yang berbeda. Setelah sekian lama,
Xiaoyan dan avatar pemakan jiwa kembali dari arah yang berbeda dan kembali ke tempat semula. Telapak tangan dari avatar pemakan jiwa dilemparkan, dan 3 cincin penyimpanan dilemparkan ke Xiaoyan. Dan ada juga 2 cincin penyimpanan di telapak tangan Xiaoyan. Jelas orang-orang ini tanpa kecuali dimusnahkan oleh avatar pemakan jiwa dan dirinya. Tanpa sadar Xiaoyan telah menyimpan bahan dan bahan obat yang tak terhitung jumlahnya, baik yang berguna maupun tidak berguna. Semuanya dia persiapkan. Walaupun bahan-bahan beberapa tidak berguna baginya, tetapi mungkin Ding Yue akan sangat membutuhkannya. Meskipun Ding Yue memang berbakat dalam teknologi Ming He kuno, mungkin dia bisa mencapai tingkat yang baru. Untuk melawan dunia Taisu, peran Ding Yue pasti akan sangat dibutuhkan dalam pertempuran ini. Sensei tidak pandai dalam teknologi Ming He kuno, tetapi bukan berarti Sensei kekurangan orang yang memiliki bakat untuk teknologi ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Sampai jumpa.